Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto resmi membuka pameran Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia atau APKASI Otonomi Expo 2025. Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo sempat menyinggung anggota Partai Gerindra yang terjerat kasus dugaan tindak pidana korupsi. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto meresmikan langsung pameran APKASI Otonomi Expo di ASBSD Tangerang, Banten. Sejumlah tokoh hadir dalam pameran ini, mulai dari pejabat kementerian, duta besar atau perwakilan negara sahabat, gubernur, diaspora, dan asosiasi bisnis. Dalam sambutannya, Presiden Prabowo sempat menyinggung anggota Partai Gerindra yang terjerat kasus dugaan tindak pidana korupsi. Kita harus berani ngoreksi diri kita. Kita harus berani. Saya juga kadang-kadang ngeri juga dengan ucapan-ucapan saya. Di MPR tanggal 15 Agustus, ingat pidato saya? Saya katakan, kalaupun ada anggota Gerindra yang melanggar, saya tidak akan lindungi. Beberapa hari kemudian ada anggota Gerindra, tapi dia anggota, dia belum kader. Kalau kader itu ikut pendidikan. Yang tadi itu Ottoman itu dia harus belajar itu. Aduh, dia nggak keburu ikut kaderisasi. Tapi tetap saya agak malu saya. Sebetulnya orang itu menarik ya. Mungkin dia khilaf. Saudara-saudara, apakah tidak ingat istri dan anaknya? Kalau tangannya diborgel pakai baju oranye, apa tidak ingat anak dan istrinya? APKASI Otonomi Expo kali ini melibatkan 150 kabupaten dengan 250 stan UMKM. Stan ini memamerkan hasil produk tiap daerah sesuai dengan ciri khasnya masing-masing. Selain menjadi wadah pameran, APKASI Otonomi Expo 2025 juga menyediakan forum bisnis, ajang kemitraan, dan penandatanganan kerjasama antara daerah dan investor. Dengan mengusung tema Kabupaten Bergerak, inovasi menuju masa depan lestari dan berdaya, APKASI menargetkan pameran ini menjadi gerbang globalisasi produk daerah serta memperkuat daya saing kabupaten di kancah internasional. 2025 dengan tema produk lokal mengglobal secara... Dari Tangerang, Banten, Hafsah Syafira, Senida, TV One mengabarkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto mendukung perkembangan government technology serta inisiatif pengembangan gen bank untuk menjaga plasma nutfah Indonesia. Hal ini disampaikan Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Luhut Binsar Panjaitan, usai bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta. Luhut menyampaikan bahwa Presiden Prabowo menyambut baik progres GovTech yang sudah mulai diimplementasikan ini. Luhut menambahkan bahwa pilot proyek GovTech akan dilaksanakan di Banyuwangi pada akhir September 2025 dan direncanakan dapat diluncurkan secara nasional pada 2026. Nah, tadi kita melaporkan pada Presiden mengenai progres government teknologi yang Presiden sangat senang bahwa progres daripada government teknologi itu bisa berjalan dengan baik, dan kita sudah kick off kemarin dan Presiden mendukung semua tadi usulan-usulan atau penjelasan-penjelasan yang diberikan oleh tim.
Kita ke kabar lain pemirsa, KPK memeriksa Bupati Pati sebagai saksi untuk kasus suap pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api. Kasus ini terjadi saat Sudewo masih menjabat anggota DPR RI periode 2019-2024. Kasus ini kembali diungkit warga Pati yang menolak kebijakan Sudewo menaikkan PBB hingga 250% meskipun kini sudah dibatalkan. Bupati Kabupaten Pati, Sudewo, Rabu 27 Agustus memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK untuk menjalani pemeriksaan sebagai saksi, yaitu untuk kasus suap pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api Solo Balapan, Kadipiro, Kalioso, Jawa Tengah. Sudewo terseret kasus ini setelah namanya disebut terdakwa kasus yang sama dalam sidang di Pengadilan Tipikor Semarang pada 9 November 2023 lalu. Sudewo diduga menerima aliran dana saat menjabat sebagai anggota Komisi 5 DPR RI periode 2019 hingga 2024 yang memiliki fungsi pengawasan dan penganggaran sektor infrastruktur. Terima kasih. Yang pertama terkait dengan pemeriksaan terhadap saudara SDW hari ini adalah sebagai saksi, ya, di mana dalam perkara pembangunan proyek rel kereta api ini kan kita ketahui banyak sekali paketnya begitu dan semuanya masih ditelusuri dan dilakukan penyidikan, di mana KPK juga sudah menetapkan beberapa pihak sebagai tersangka dan terakhir pada 2 pekan kemarin ya kurang lebih juga melakukan penahanan terhadap 1 tersangka. Nah, semuanya saksi-saksi yang dipanggil, dimintai keterangan, didalami pengetahuannya tentu untuk melengkapi berkas penyidikan yang sudah berjalan diantaranya. Dan secara paralel terbuka kemungkinan untuk KPK juga mengembangkan penyidikannya, termasuk kita masih terus mendalami pihak-pihak lain yang diduga terkait ikut terlibat ataupun diduga juga menerima aliran terkait dengan perkara ini. Di luar kasus yang tengah ditangani KPK, Sudewo saat ini mendapat desakan mundur dari warga Pati, terutama karena kebijakannya menaikkan 250% pajak bumi dan bangunan PBB yang sekarang sudah Sudewo batalkan. Terima kasih ya. Pak, terkait surat banyak desakan buat Bapak mundur, Bapak siap mundur nggak Pak dari jabatan Pak? Iya Pak, terkait surat Pak ini Pak. Saya akan istiqomah, akan amanah untuk membangun Kabupaten Pati sebaik-baiknya. Saya menunggu masyarakat kompak solid kami. Warga Pati tengah menggalang dana biaya transportasi ramai-ramai ke Jakarta untuk berunjuk rasa di depan kantor KPK mendesak penetapan Sudewo sebagai tersangka. Penggalangan dana sengaja digelar di depan kantor Bupati sejak 19 Agustus lalu dan telah terkumpul dana lebih dari 170 juta rupiah. Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra mengatakan, sampai saat ini belum ada sikap resmi dari pemerintah maupun Presiden soal pemberian amnesti kepada Wamenaker Immanuel Ebenezer. Menurut Yusril, amnesti berbeda dengan grasi. Jika grasi dipohonkan oleh terpidana kepada Presiden, maka amnesti justru merupakan inisiatif Presiden sendiri, bukan diajukan oleh pihak manapun. Menurut Yusril, sampai hari ini tidak ada pembahasan soal amnesti untuk mantan Wamenaker Immanuel. Yusril juga mengingatkan pemberhentian Immanuel Ebenezer dari jabatannya sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan akan memberikan ruang penuh kepada KPK untuk melakukan seluruh proses hukum. Pak Nul, sampai hari ini tidak ada pengajuan amnesti kepada pemerintah. Dan seperti kita ketahui, amnesti itu beda dengan grasi. Kalau grasi itu dimohon kepada Presiden. Kalau amnesti itu bukan dimohon. Amnesti itu adalah inisiatif dari Presiden sendiri. Dan sampai hari ini Pak Presiden kita tidak ada inisiatif untuk memberikan amnesti kepada Pak Nul. Dan seperti kita ketahui bahwa
Presiden bahkan telah mengeluarkan keputusan Presiden memberhentikan beliau sebagai Wakil Menteri, dan itu pertanda bahwa Presiden mempersilahkan kepada aparat penegak hukum untuk mengambil satu langkah hukum kepada Pak Nul yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, dan sampai hari ini itu tidak ada proses atau pembahasan untuk memberikan amnesti kepada beliau. Pemirsa, buruh dari wilayah Jabodetabek dan Karawang turut serta dalam aksi penyampaian pendapat di depan gedung DPR RI. Kabar selengkapnya saat lagi, tetap bersama kami. Anda kembali pemirsa, buruh dari wilayah Jabodetabek dan Karawang turut serta dalam aksi penyampaian pendapat di depan gedung DPR RI hari ini. 74 elemen turut serta dalam aksi ini untuk memperjuangkan hak-hak buruh dan rakyat. Ada 6 tuntutan utama dalam aksi ini, salah satunya menuntut pemerintah untuk menghapus sistem outsourcing dan juga menolak adanya upah murah. Iya, oh iya dekat-dekat tuh, dekat. Iya, Bang. Sementara itu pemirsa, ratusan buruh di Bekasi, Jawa Barat bertolak ke Jakarta untuk menggelar aksi unjuk rasa. Keberangkatan massa buruh dikawal ketat oleh pihak kepolisian. Massa buruh dari sejumlah kawasan di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat diberangkatkan dari titik kumpul di kawasan industri MM 2100 Cikarang Barat Kabupaten untuk bertolak ke Jakarta. Massa buruh bertolak ke Jakarta untuk mengikuti aksi unjuk rasa secara serentak di halaman gedung DPR RI bersama massa aksi buruh lainnya dari sejumlah daerah se-Jabodetabek. Dalam aksinya, massa buruh menyuarakan sejumlah tuntutan, diantaranya penghapusan sistem outsourcing dan tolak upah murah. Massa buruh juga menuntut pembentukan Satgas PHK serta menuntut pengesahan rancangan undang-undang ketenagakerjaan tanpa Omnibus Law. Sementara itu, ratusan buruh dari dari berbagai serikat kerja se-Tangerang Raya bergerak menuju kawasan pusat pemerintahan Provinsi Banten untuk menggelar aksi demonstrasi. Dengan menggunakan sepeda motor, sekitar 200 buruh se-Tangerang Raya bergerak menuju kantor Gubernur Banten di KP3B untuk melakukan demonstrasi dengan membawa 6 tuntutan. Tuntutan yang disuarakan buruh diantaranya penghapusan sistem outsourcing, kenaikan UMP 2026, hingga pengesahan UU Ketenagakerjaan. Aksi ini digelar sesuai dengan instruksi Dewan Pimpinan Pusat Serikat Pekerja Metal Indonesia yang juga dilakukan di seluruh Indonesia. Kita ke kabar lain pemirsa, Direktorat Tindak Pidana Cyber Barreskrim Polri mengungkap kasus judi online dengan membekukan 576 rekening dengan total nilai 63,7 miliar rupiah. Barreskrim Polri juga menyita 235 rekening lainnya senilai 90,6 miliar rupiah yang seluruhnya diduga terkait aktivitas judi online. Total dana yang dibekukan dan disita mencapai 154,3 miliar rupiah. Keberhasilan ini merupakan hasil sinergi antara Ditipid Cyber, Barreskrim Polri, dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK. Selain itu, polisi juga menangkap tersangka baru serta pemblokiran sejumlah situs. Polisi menegaskan penyelidikan masih akan terus berlanjut untuk memburu sosok AL yang diduga sebagai pengendali utama jaringan judi online ini.
Tiga tersangka ini berposisi tidak tetap pekerjaannya yang direkrut sebagai admin. Jadi ada satu yang dia terafiliasi dengan yang ada di DPO tersebut, AL. Nah, kita belum tahu ada di mana. Ini adalah sebagai orang tersangka yang membayarkan kepada dua orang di bawahnya tadi untuk dia bekerja sebagai admin berdasarkan dari analisa rekening. Pemirsa, Satgas Garuda Merah Putih 2 terus menjalankan misi kemanusiaan untuk rakyat Palestina di Gaza. Kabar selengkapnya saat lagi, tetap bersama kami. Pemirsa, Kepala Dinas Perikanan Rotendao NTT JBM ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan kasus tindak pidana korupsi rehabilitasi unit pengelola ikan tahun anggaran 2023 pada Dinas Perikanan Rotendao NTT. Selain JBM, penyidik tindak pidana khusus Kejaksaan Negeri Rotendao juga menetapkan sebagai tersangka lainnya AM selaku pelaksana teknis. Keduanya ditahan di Lapas Kelas 3 Baarote. Dalam kasus ini kerugian negara sebesar 668 juta rupiah. Polres Blora, Jawa Tengah menetapkan 3 tersangka kasus kebakaran sumur minyak ilegal di Desa Gandu, Kecamatan Bogorjo. Ketiga tersangka tersebut adalah SPR, pemilik lahan yang menginisiasi pengeboran, ST, calon investor, dan HRT, pelaksana pengeboran. Mereka diduga bertanggung jawab atas insiden tragis yang terjadi pada Minggu 17 Agustus sekitar pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Ketiganya ditetapkan sebagai tersangka karena dinilai lalai dalam melakukan pengeboran tanpa izin yang mengakibatkan timbulnya korban jiwa. Atas perbuatannya, para tersangka dijerat pasal 359 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara. Dalam kasus ini, 4 orang meninggal dunia. Pemirsa, Satgas Garuda Merah Putih 2 terus menjalankan misi kemanusiaan untuk rakyat Palestina di Gaza. Hingga saat ini, tim Satgas berhasil menyalurkan lebih dari 90 ton bantuan logistik melalui metode airdrop. Komandan Satgas Garuda Merah Putih 2, Kolonel Penerbang Puguh Yulianto menegaskan, Indonesia telah menerjunkan bantuan sebesar 91,4 ton paket makanan dan logistik vital untuk warga Gaza. Sejak operasi perdana pada 17 Agustus lalu, Satgas telah menyalurkan sebanyak 520 paket bantuan yang dibawa dengan 2 pesawat Hercules C-130J milik TNI AU. Kita bisa melaksanakan penerjunan kurang lebih sekitar 520 bandel yang total semuanya mencapai 91,4 ton. Ya, demikian. Dan kemungkinan dengan sisa hari yang tersisa, ya mungkin tanggal 27 besok dengan 28 sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Jordan Arafos, kita insya Allah bisa menyampai angka 100 ton lebih. Selama penerbangan ya mungkin akhir-akhir ini cuaca agak sedikit berawan dan rata-rata di drop zone tadi pada saat memasuki memang awannya cukup banyak sehingga ada sedikit manuver yang dilaksanakan oleh rekan-rekan yang terbang. Namun alhamdulillah pada saat penerjunan semua berjalan dengan lancar. Dan pemirsa, kita akan tanyakan langsung kepada jurnalis TV One Muhammad Fahrial di Jordania yang ikut dalam pengiriman bantuan ke warga Palestina. Fahrial, bagaimana situasi pengiriman di sana? Ya, Shena dan pemirsa di rumah, dapat kami kabarkan langsung dari King Abdullah II Airbase Jordania bahwa hingga hari ini Indonesia telah
berhasil menyalurkan bantuan kemanusiaan sebesar 91,4 ton ke Gaza Palestina dengan melalui metode airdrop. Dan selain itu juga sejak penerbangan perdana pada 17 Agustus lalu, total Indonesia telah menerjunkan sebanyak 520 bandel paket logistik melalui 2 pesawat C-130 Super Hercules milik TNI Angkatan Udara. Dan selain itu juga Komandan Satgas Garuda Merah Putih II, Kolonel Penerbang Puguh Yulianto memang menyebut bahwa dalam beberapa operasi terakhir, cuaca mengalami diselimuti awan tebal, namun demikian hal itu tidak mengurangi bahwa Satgas memastikan bahwa seluruh paket logistik yang diterjunkan mendarat tepat pada zona dropping yang sudah ditentukan. Hingga hari ini, hingga waktu saya mengabarkan dari Jordania, Indonesia masih berusaha untuk terus dapat menyalurkan bantuan kemanusiaan untuk warga Palestina di Gaza. Namun perkembangan yang terjadi terkait Israel membuat perizinan atau clearance yang dikeluarkan masih kami tunggu. Sementara demikian yang dapat kami kabarkan, kami kembalikan ke Anda di studio. Sena. Farial, langsung dari Misi Mulia. Terima kasih, hati-hati dalam bertugas. Pemirsa, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto pastikan pembangunan ratusan hunian tetap bagi penyintas erupsi Gunung Lewotobi laki-laki di Flores Timur akan rampung tahun 2026. Saat ini ada ribuan pengungsi erupsi Gunung Lewotobi laki-laki. Sebagian besar mengungsi mandiri di rumah kerabat dan hunian sementara. Saat ini sedang dibangun Huntara tahap 3 yang akan segera selesai. Kepala BNPB juga meninjau ke desa Nobeleto di Kabupaten Flores Timur, lokasi yang menjadi titik pembangunan hunian tetap tahap pertama. Lokasi ini telah direkomendasikan Badan Geologi sebagai zona aman dari aktivitas vulkanik. Pembangunan hunian tetap ini adalah bagian dari upaya pemulihan jangka panjang para penyintas. Yang pertama tentu saja di luar kawasan risiko bencana Gunung Lewotobi laki-laki. Lokasi ini dipilih oleh Badan Geologi bahwa ini lokasi ini aman dari erupsi. Yang kedua memang ya disediakan oleh Pak Bupati lahannya. Karena kita tahu bersama ya, meskipun seperti di NTT, di Papua kelihatannya orang awam menganggap kan itu wah tanah banyak, kenapa milih yang susah. Tapi setelah kita datangi ya memang ada beberapa pertimbangan yang tidak mudah. Ada tanah ulayat, ada tanah adat begitu. Dan ini tanah yang betul-betul sudah tidak ada permasalahan. Pemirsa, polisi menangkap satu lagi otak pelaku penculikan dan pembunuhan Kepala Cabang BRI Muhammad Ilham Pradipta. Kabar selengkapnya saat lagi, tetap bersama kami. Pemirsa, polisi menangkap satu lagi otak pelaku penculikan dan pembunuhan Kepala Cabang BRI Muhammad Ilham Pradipta di kawasan Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara. Iya, benar. Pelaku yang ditangkap berinisial C alias Ken. Penangkapan C merupakan hasil pengembangan dari penyelidikan sebelumnya, di mana polisi sudah menangkap 3 orang di Solo, Jawa Tengah. Yang menarik, ditemukan sejumlah benda-benda yang biasa digunakan untuk penyamaran, seperti wig atau rambut palsu tersimpan di kediaman C. Saya terakhir ketemu sama Dwi itu di Hotel Fairmont. Kapan? Sebulan, 2 bulan lalu. Bicarain apa tuh? Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya telah menangkap sebanyak 15 orang yang diduga terlibat dalam penculikan dan pembunuhan Kepala Cabang BRI Muhammad Ilham Pradipta. Yang mengejutkan, salah satu aktor intelektual kasus penculikan dan pembunuhan Kepala Cabang BRI adalah Dwi Hartono, seorang pengusaha bimbel dan motivator. Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya telah menangkap sebanyak 15 orang yang diduga terlibat dalam penculikan dan pembunuhan Kepala Cabang BRI Muhammad Ilham Pradipta.
Dari jumlah tersebut, 9 orang ditangkap Subdit Jatanras, sedangkan 6 lainnya ditangkap oleh Subdit Resmob. Polisi menyebut peran masing-masing pelaku masih dalam pemeriksaan lebih lanjut. Ada 15 orang yang diamankan. 15 orang yang diamankan, ya. 6 orang diantaranya itu diamankan oleh rekan-rekan dari Subdit Resmob. Kemudian 9 orang lainnya itu yang mengamankan adalah Subdit Jatanras. Jadi mohon waktu terhadap 15 orang ini masih terus dilakukan pendalaman. Pemeriksaan itu dilakukan secara hati-hati, mendalam, menunjukkan barang bukti, mencocokkan setelah orang yang diamankan si A misalkan dicocokkan dengan keterangannya B, dicocokkan dengan keterangan C, dan lain sebagainya. Sehingga ini membutuhkan waktu, kami harus hati-hati, kami harus berdasarkan SOP, kami juga harus proporsional. Sebelumnya, Minggu malam 24 Agustus lalu, Polda Metro Jaya telah menangkap 4 orang yang diduga menjadi aktor intelektual dalam penculikan Ilham Pradipta. Para pelaku ditangkap di 2 lokasi berbeda dalam waktu yang berdekatan, yakni di Solo, Jawa Tengah dan Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara. Polisi mengaku salah satu aktor intelektual kasus penculikan dan pembunuhan Kepala Cabang BRI adalah Dwi Hartono, seorang pengusaha bimbel dan motivator. Kami sudah membenarkan tadi bahwa saudara DH adalah seorang pengusaha atau salah satu bidang usahanya adalah bimbel online. Ya. Tim TV One mengabarkan. Kita ke kabar lain pemirsa, tim penyidik Kejaksaan Agung melakukan penyitaan tanah beserta bangunan rumah mewah seluas lebih dari 6.500 meter persegi yang diduga milik Muhammad Riza Khalid di perumahan Rancamaya Golf Estate, Bogor, Jawa Barat. Penyitaan ini terkait kasus dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU dalam perkara kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah. Beginilah penampakan tanah beserta bangunan rumah mewah yang disita oleh penyidik Gedung Bundar Kejaksaan Agung di perumahan Rancamaya Golf Estate di kawasan Bogor, Jawa Barat. Nampak petugas melakukan penggeledahan di rumah mewah yang diduga milik DPO Muhammad Riza Khalid. Menurut Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Anang Supriyatna, penggeledahan dilakukan sejak Selasa pagi hingga malam. Penyitaan terkait kasus dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU dari hasil sarana kejahatan dalam perkara kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah. Dalam penggeledahan tersebut, tim penyidik menyita 1 bidang tanah dengan bangunan rumah yang memiliki 3 sertifikat atas nama sebuah perusahaan yang diduga milik Muhammad Riza Khalid dengan luas kurang lebih 6.500 meter persegi. Memang benar tim penyidik Gedung Bundar selain sudah melakukan tetap mencari pencarian terhadap MRC, tim penyidik Gedung Bundar juga telah melakukan penyitaan selain mobil yang kemarin 2 kali penyitaan, kemarin sudah melakukan penyitaan terhadap 1 bidang tanah yang diduga milik tersangka MRC. Ini kaitannya dengan penggeledahan penyitaan terhadap tanah beserta bangunan diduga merupakan hasil dan sarana kejahatan dalam perkara TPPU yang tindak pidana asalnya dari tindak pidana korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang minyak. Riza Khalid sendiri telah masuk dalam daftar pencarian orang sejak 19 Agustus 2025. Penetapan DPO ini lantaran yang bersangkutan tak kunjung hadir memenuhi panggilan Kejagung lebih dari 3 kali. Kejagung juga tengah memproses pengajuan red notice ke Interpol. Dari Jakarta, Robin Freddy, TV One mengabarkan. Pemirsa, Pemkab Sleman akan membentuk Satgas Khusus Pengawasan Makan Bergizi Gratis. Kabar selengkapnya saat lagi, tetap bersama kami. Anda kembali, pemirsa, Pemkab Sleman akan membentuk Satgas Khusus Pengawasan Makan Bergizi Gratis. Salah satu tugasnya mengawasi dan mengantisipasi terjadinya keracunan makanan.
Dalam 2 pekan terakhir, setidaknya terjadi 2 kali kasus keracunan makanan yang menimpa ratusan siswa SMP di Kapanewon, Melati, dan Berbah. Mengantisipasi hal itu terulang, Pemkab Sleman akan segera membentuk Satgas khusus pengawasan MBG. Satgas akan melibatkan dari berbagai unsur seperti Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Lingkungan Hidup, dan unsur lainnya. Saat ini prosesnya masih dalam tahap pematangan sambil menunggu koordinasi dengan pemerintah pusat. Sementara itu, pemirsa, 7 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG telah beroperasi di Boyolali, Jawa Tengah. Satu di antaranya adalah dapur SPPG di Kecamatan Ampel 1 yang telah melayani 25 sekolah. Di dapur SPPG ini, semua bahan diperoleh dari petani setempat karena mayoritas warga adalah petani. Dan ditargetkan pada akhir bulan Agustus 13 dapur SPPG akan beroperasi dan total target 93 dapur SPPG. Pemirsa, penghargaan Ahmad Bakri ke-21 digelar di Geraha Bakti Budaya Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat, di mana ada 5 tokoh penerima penghargaan dari berbagai disiplin ilmu. Selamat datang di acara yang sangat luar biasa. Inilah penghargaan Ahmad Bakri ke-21. Jangan malu-malu, silakan tepuk tangannya yang meriah. Penerima penghargaan Ahmad Bakri ke-21. Bidang pemikiran sosial. Luar biasa, kami ucapkan selamat kepada Bapak Muhammad Khatib Basri, SE, MEC, DEF, PhD. Bidang kesehatan, Profesor Chandra Yoga Aditama. 5 orang berpengaruh yang mendapatkan penghargaan itu diantaranya bidang pemikiran sosial kepada Muhammad Khatib Basri, bidang kesehatan kepada Chandra Yoga Aditama, bidang kesenian kepada Virgiawan Listanto atau Iwan Fals. Kemudian bidang sains dan teknologi, Adi Rahman Adiwoso, dan Lifetime Awards kepada Saparinah Sadli. Terpilihnya kelima orang ini telah lolos seleksi yang ketat oleh Dewan Juri Independen dan memiliki mahakarya yang diakui hingga kancah internasional. Anindya Novian Bakri berharap ajang apresiasi intelektual tahunan ini dapat terus memberikan rekognisi bagi insan-insan tanah air dengan prestasi luar biasa. Selanjutnya, perkenankanlah saya memberikan dari bidang sains dan teknologi, dari bidang seni budaya, dari bidang ekonomi, dan juga dari bidang pemikir sosial. Jadi saya rasa tadi luar biasa, semuanya juga bagus pidatonya. Ada yang bisa hadir, tidak bisa hadir, tapi semuanya menerima dengan baik. Dan Ahmad Bakri Award ini juga sesuai dengan yang kami punya nilai-nilai grup kami, yaitu Trimatra, ada 3, yaitu 1 keindonesiaan, di mana kita ingin apapun yang kita hasilkan kita kembalikan buat Indonesia. Kedua, kebersamaan. Ini mirip dengan yang disampaikan sering oleh Pak Presiden Prabowo, kebersamaan supaya semua naik kelas. Dan yang ketiga, kemanfaatan. Jadi apapun yang kami lakukan, kami ingin sekali membawa manfaat buat masyarakat luas. Nah, tapi ini juga selalu dilaksanakan di bulan Agustus sebagai suatu penghargaan dari 17 Agustus Indonesia Merdeka. Pemirsa, penerima penghargaan Ahmad Bakri ke-21 dalam bidang pemikiran sosial Muhammad Khatib Basri menyoroti perkembangan teknologi kecerdasan buatan yang saat ini bisa memberikan jawaban hanya dalam hitungan detik. Kita mungkin memasuki sebuah era ketika jawaban kian kehilangan keistimewaannya. Jawaban seiring waktu akan usang
dimakan zaman. Mesin seperti ChatGPT, AI akan menyediakan jawaban yang lebih cepat dan lebih akurat daripada kita. Tapi pertanyaan itu soal lain. Pertanyaan lahir dari intuisi, dari kegelisahan, dari kemampuan untuk menghubungkan titik-titik yang terpencar. Ia menuntut imajinasi dan keberanian untuk berkata, saya tidak tahu. Mungkin disitulah letak manusia, bukan pada jawaban yang bisa digantikan mesin, melainkan pada pertanyaan yang tak bisa dirumuskan algoritma. Karena pengetahuan tumbuh bukan dari jawaban, tapi dari keberanian untuk bertanya. Maka bagi saya, penghargaan ini adalah penghormatan kepada keberanian untuk ketidaktahuan. Dan saya sadar, pemikiran sosial bukanlah karya seorang individu. Ia lahir dari percakapan panjang dengan para guru yang membimbing, sahabat yang menggugat, pembaca yang menafsir, dan masyarakat dengan segala kerumitannya menjadi cermin sekaligus sumber inspirasi. Sementara itu, pemirsa, Gubernur Jakarta Pramono Anung menyerahkan bantuan pemutihan ijazah terhadap 1.897 siswa dengan total anggaran mencapai 7,6 miliar rupiah. Program pemutihan ijazah menyasar siswa yang pernah menempuh pendidikan namun belum menerima ijazah karena permasalahan administrasi. Penyerahan bantuan pemutihan ijazah terhadap 1.897 siswa dilakukan di SMA Islam Said Naum, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Bantuan tahap keempat tahun 2025, total anggarannya mencapai 7,6 miliar rupiah. Kini sudah ada 3.212 ijazah yang diputihkan dengan total anggaran sekitar 12 miliar. Pemirsa, ratusan atlet disabilitas dari 27 kota kabupaten di Jawa Barat mengikuti turnamen voli duduk di Gor Pajajaran, Bandung, Jawa Barat. Para atlet memperebutkan piala bergilir dan uang pembinaan jutaan rupiah. Pertandingan berlangsung meriah. Tujuan dari kompetisi ini adalah menumbuhkan budaya olahraga dan sekaligus mendorong para penyandang disabilitas untuk terus semangat dan bangkit meraih prestasi di tengah keterbatasan. Pemirsa, layanan kereta cepat Wush saat ini telah terkoneksi dengan sejumlah bandara di Jakarta. Konektivitas antar moda ini diharapkan memberikan kemudahan bagi penumpang karena perjalanan bisnis maupun wisata dapat dilakukan dengan lebih efisien, hemat waktu, dan nyaman. Konektivitas Wush dengan Bandara Halim Perdana Kusuma dilayani dengan T-Shuttle. Layanan ini tersedia setiap 15 menit sekali, mulai pukul 7 waktu Indonesia Barat, dari stasiun Halim dengan tarif Rp40.000 dan waktu tempuh hanya sekitar 15 menit. Sementara itu, konektivitas dengan Bandara Soekarno-Hatta dilayani dengan bus Damri, beroperasi dengan headway setiap 30 menit, mulai pukul 7 waktu Indonesia Barat dari stasiun Halim, dan pukul 6 waktu Indonesia Barat dari Bandara Soekarno-Hatta dengan waktu tempuh sekitar 1 jam 30 menit. Dengan tarif yang dikenakan sebesar Rp80.000. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto resmi membuka pameran Asosiasi Pemerintahan Kabupaten Seluruh Indonesia atau APKASI Otonomi Expo 2025. Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo sempat menyinggung anggota Partai Gerindra yang terjerat kasus dugaan tindak pidana korupsi. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto meresmikan langsung pameran APKASI Otonomi Expo di ASBSD Tangerang, Banten.
Sejumlah tokoh hadir dalam pameran ini, mulai dari pejabat kementerian, duta besar atau perwakilan negara sahabat, gubernur, diaspora, dan asosiasi bisnis. Dalam sambutannya, Presiden Prabowo sempat menyinggung anggota Partai Gerindra yang terjerat kasus dugaan tindak pidana korupsi. Kita harus berani ngoreksi diri kita. Kita harus berani. Saya juga kadang-kadang ngeri juga dengan ucapan-ucapan saya. Di MPR tanggal 15 Agustus, ingat pidato saya? Saya katakan, kalaupun ada anggota Gerindra yang melanggar, saya tidak akan lindungi. Beberapa hari kemudian ada anggota Gerindra, tapi dia anggota, dia belum kader. Kalau kader itu ikut pendidikan, yang tadi itu Ottoman itu dia harus belajar itu. Aduh, dia nggak keburu ikut kaderisasi. Tapi tetap saya agak malu saya. Sebetulnya saya orangnya itu menarik ya. Mungkin dia khilaf. Saudara-saudara, apakah tidak ingat istri dan anaknya? Kalau tangannya diborgol pakai baju oranye, apa tidak ingat anak dan istrinya? Apkasi Otonomi Expo kali ini melibatkan 150 kabupaten dengan 250 stan UMKM. Stan ini memamerkan hasil produk tiap daerah sesuai dengan ciri khasnya masing-masing. Selain menjadi wadah pameran, Apkasi Otonomi Expo 2025 juga menyediakan forum bisnis, ajang kemitraan, dan penandatanganan kerjasama antara daerah dan investor. Dengan mengusung tema Kabupaten Bergerak, inovasi menuju masa depan lestari dan berdaya, Apkasi menargetkan pameran ini menjadi gerbang globalisasi produk daerah serta memperkuat daya saing kabupaten di kancah internasional. 2025 dengan tema produk lokal mengglobal secara Dari Tangerang, Banten, Hafsah Syafira, Senida, TV One mengabarkan. Dan pemirsa, kabar tersebut sekaligus menutup jumpa kita hari ini. Esok Kabar Merah Putih akan kembali di waktu yang sama. Dan jangan beranjak dulu pemirsa, karena sesaat lagi Anda dapat menyaksikan program Berita Utama Kriminal. Saya Shena Damayana, mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.